Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib, kitab fikih mazhab Syafi'i. Kemarin kita terakhir di sini, wala makanal ma'u alatan, dan ketika air adalah alat litoharoti untuk bersuci. Jadi air adalah alat atau media untuk bersuci. Roda al-musannifu li anwa'il miyahi, menyebutkan musannif bagi macam-macam air. Faqala, maka ia berkata, al-miyahu allati yajuzu, air-air yang boleh, ay yasihu, yakni sah. Jadi yang dimaksud dengan yajuzu, yang dimaksud dengan boleh adalah sah. Atat hiru biha sab'u miyahin, atat hiru bersuci dengannya sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi air-air yang sah atau yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Apa saja air itu? Ma'us samai, air langit, ay an-nazilu minha wa huwal matoru, yakni yang turun dari langit, wa huwal mator, ia adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, ay al-milhu, yakni asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai, ay al-hulwu, yakni tawar. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul barodi, dan air sumur, dan mata air, dan air salju, dan air embun. Jadi itu adalah 7 macam air yang sah digunakan untuk bersuci. Wa yajma'u hadhi sab'ata qauluka, dan mengumpulkan hadhi sab'ata 7 macam ini, qauluka ungkapanmu, ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Ini jadi 7 macam tadi jika dikelompokkan, jika digabungkan itu secara sederhana menjadi 2 kelompok besar ya. Yang pertama adalah ma nazala minas sama'i, apa-apa yang turun dari langit. Dan yang kedua, au naba'a minal ardi, atau naba'a, naba itu nyumber dari bumi. Jadi 7 macam air itu memang ada yang turun dari langit dan ada yang nyumber dari bumi. Nanti kita kasih mind mapnya supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya dan lebih mudah untuk mengingatnya, insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, jadi atas sifat dari asal penciptaan. Jadi 7 macam air tadi itu sifatnya itu masih asal penciptaan. Berbeda dengan air kopi, berbeda dengan air teh, itu sudah sifatnya sudah berubah. Itu pembahasannya lain ya. Oke, kita lihat mind mapnya terlebih dahulu. Jadi kita tadi sudah membaca tentang 7 macam air ya. Sebagaimana telah kita baca, dari 7 macam air ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok supaya kita juga lebih mudah untuk memahami, insya Allah lebih mudah untuk mengingat. Dari langit di sini ada 3, dan yang nyumber dari bumi ada 4. Apa saja dari langit? Yang turun dari langit adalah air hujan, air salju, air embun. Apa saja yang nyumber dari bumi? Yang nyumber dari bumi adalah air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Nah, ini adalah 7 macam air yang sah jika kita gunakan untuk bersuci. Masih ingat kan tentang bersuci seperti yang kemarin telah kita baca? Ya, seperti wudhu, seperti menghilangkan najis, dan untuk mandi. Nah, itu. Oke, berikutnya kita baca lagi. Oke, tadi sampai sini. Summa al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air terbagi ala arba'ati aksamin, atas 4 aksamin, 4 pembagian ya, 4 bagian. Jadi air itu dibagi menjadi 4. Apa saja airnya? Ahaduha, salah satunya atau yang pertama dari 4 bagian itu adalah Tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Tohirun, suci, fi nafsihi, pada dirinya, yakni maksudnya pada zatnya. Jadi pada zatnya itu suci. Mutahhirun, mensucikan, li ghairihi, pada selainnya. Jadi dia itu suci pada zatnya dan bisa untuk mensucikan yang lainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Ghairu makruhin, tidak makruh, isti'maluhu, menggunakannya, wa huwal ma'ul mutlaq, ia adalah air
Air mutlak. Ya, jadi air mutlak itu suci, mensucikan, dan tidak makruh jika digunakan ya. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu yang tadi, 7 air tadi yang telah kita bacakan tadi, itu adalah air mutlak. Jadi dia itu zatnya suci, mensucikan, dan tidak makruh menggunakan. An qayyidin lazimin fala yaduru al qayyidu al munfaku. An qayyidin lazimin, dari batasan yang menetap. Fala yaduru, maka tidak memudaratkan, tidak membahayakan, al qayyidu al munfaku, batasan yang terlepas ya. Kama ilbi'ri fi kaunhi mutlaqon, sebagaimana air sumur, bi'ri itu sumur, fi kaunhi mutlaqon, pada keadaannya secara mutlak. Jadi itu yang pertama, air mutlak ya namanya. Dia suci, mensucikan, dan tidak makruh. Yang kedua, air yang kedua, asani, yang kedua, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Tahirun fi nafsi, masih sama ya, suci fi nafsihi, pada dirinya, maksudnya pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, mensucikan pada selainnya. Jadi masih mirip dengan yang pertama. Namun yang membedakannya adalah makruhun istimaluhu, makruh menggunakannya, fil badani la fis saubi, pada badan tidak pada pakaian. Jadi air yang kedua ini, dia ini makruh cuman kalau digunakan pada badan, kalau pada pakaian tidak ya. La fis saubi, tidak pada pakaian. Apa airnya? Air yang kedua adalah wahuwal ma'ul musyammas. Ia adalah air musyammas. Kalau yang pertama tadi adalah air mutlak, yang sekarang adalah air musyammas. Apa air musyammas? Ay al musakhkhanu bi ta'thri syamsi fihi, yakni panas karena efek sinar matahari di dalamnya. Jadi itu yang disebut dengan air musyammas, air yang panas karena efek matahari. Namun apakah air musyammas itu secara mutlak makruh serta merta makruh? Ternyata tidak. Ya, ada hal-hal tertentu yang membuatkan air musyammas itu makruh. Di sini dijelaskan wa innama yukrahu syar'an, dan hanya dimakruhkan secara syara, bikutrin harin, pada daerah yang panas ya. Jadi itu yang pertama, daerahnya panas. Lah ini makruh. Bikutrin harin, pada daerah panas. Fi ina'in muntabiin, pada ina yang dicetak ya. Maksudnya logam. Ina itu wadah atau bejana. Jadi fi ina'in muntabiin, pada wadah atau bejana yang dicetak. Maksudnya yang dicetak itu adalah logam. Illa ina anak daini lisofai jauhari hima, kecuali ina itu wadah, kecuali wadah nakdaini. Nakdaini itu yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa kok tidak makruh emas dan perak? Lisofai jauhari hima, karena zatnya atau elemennya itu bersih dari karat ya, berbeda dengan logam. Kalau logam itu sangat memungkinkan untuk berkarat, maka air panas karena sinar matahari dan wadahnya adalah logam itu makruh ya. Kalau wadahnya plastik gimana? Kalau wadahnya plastik tidak makruh. Itu. Berikutnya, wa idza baruda zalat al karohah, dan jika baruda, dan jika telah dingin, zalat al karohah, maka hilang makruh. Jadi makruhnya hilang. Nah, nanti kita lihat di mind map, tapi kita bacakan terlebih dahulu lanjutannya. Wa ikhtar an-Nawawi wa adamal karohah, dan memilih an-Nawawi, maksudnya Imam an-Nawawi ini juga salah satu ulama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi memilih bahwasanya adamal karohah, tidak ada makruh mutlakon, secara mutlak. Jadi Imam Nawawi berpendapat bahwasanya air musyammas itu tidaklah makruh secara mutlak ya. Wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal burudati. Dan wa yukrahu, dan dimakruhkan, aidan, dan dimakruhkan juga, syadidu sukhunati. Syadid itu sangat ya, sukhunati wal burudati, sangat panas dan sangat dingin. Jadi air yang sangat panas dan air yang sangat dingin itu juga makruh jika digunakan. Nah, ini telah kita baca, sekarang kita lihat mind mapnya. Semoga dengan mind map kita jadi lebih paham. Oke, jadi sebenarnya ada jenis-jenis air itu ada 4 ya tadi. Kita sudah membacakan yang pertama suci dan mensucikan, yang kedua suci dan mensucikan namun makruh. Yang suci dan mensucikan adalah air mutlak. Ya, apa air mutlak itu? Ya ini 7 macam air ini adalah air mutlak. Yang berikutnya suci mensucikan tapi makruh. Apa itu? Yaitu air musyammas dan air sangat panas dan air sangat dingin. Namun
air musyammas tidak serta-merta ia makruh. Ada hal-hal yang mempengaruhinya. Apa saja itu? Yaitu ada 3 hal ini. Daerahnya panas, wadahnya terbuat dari logam, dan yang terakhir masih panas. Karena kalau sudah dingin maka tidak makruh ya. Dan Imam An-Nawawi memilih pendapat bahwasanya air musyammas itu tidaklah makruh secara mutlak. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah membacakan kitab Fathul Qorib. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang jenis air yang berikutnya, yaitu air yang suci tidak mensucikan dan air najis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.